Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya adalah Siti Nur Aifah. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN Tinggiran 21 Kabupaten Barito Kuala. Kelas bimbingan fasilitator Ibu Lili Rahmawati dan pengajar praktik Bapak Robi Anggara. Izinkan saya kali ini memaparkan koneksi antar materi modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya. Koneksi antar materi ini akan saya refleksikan dalam model 4F. Model refleksi 4F adalah model yang dikembangkan oleh Dr. Roger Greenaway, yaitu model 4F ini adalah 1. Facts, peristiwa, 2. Feelings, perasaan, 3. Findings, pembelajaran, 4. Future, penerapan. Model yang pertama yaitu facts, peristiwa, di mana momen yang paling menantang yang saya alami dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah peristiwa pertama yang saya alami adalah tugas yang paling menantang adalah ketika melakukan aksi nyata modul 1.1 di mana merupakan penerapan dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Karenanya, pada momen aksi nyata, kita benar-benar harus bisa menerapkan perubahan yang lebih baik. Peristiwa lainnya, pada modul 1.2, saya mempelajari nilai dan peran guru penggerak, baik melalui LMS, lokal karya nol, kolaborasi, dan elaborasi untuk memberikan bekal guru dalam pembelajaran. Selain itu, banyak tugas untuk mengikuti calon guru penggerak yang cukup menguras tenaga dan waktu saya, serta pikiran saya, sehingga harus pandai mengatur waktu dengan aktivitas lain di sekolah dan di rumah. Adapun kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah bahwa Ki Hajar Dewantara menjelaskan tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka nilai-nilai dan peran guru penggerak sangat diperlukan, sehingga pemahaman calon guru penggerak terkait modul 1.1 dan modul 1.2 sangat penting agar bisa mengimplementasikan pendidikan terbaik bagi siswa. Filosofi Ki Hajar Dewantara juga mengajarkan bahwa pendidikan adalah menuntun. Hal ini selaras dengan nilai dan peran guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, sehingga peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran. Alur yang kedua, feelings, perasaan.
Saat momen ini terjadi, saya merasa seperti bagaikan seorang murid yang perlu belajar banyak. Sebagai guru, saya masih perlu belajar banyak mengenai nilai dan peran guru. Saya merasa ada beberapa hal yang perlu dibenahi dalam cara pandang saya kepada murid selama ini, sehingga saya harus lebih banyak belajar lagi. Terkait perjalanan modul 1.1 hingga modul 1.2, saya merasa lelah dan letih itu pasti, apalagi saat deadline tugas harus selesai. Terlebih, saya juga merasakan ketika kolaborasi antar kelompok, saya sedang dalam keadaan sakit dan saya berusaha untuk mengikuti ruang kolaborasi dengan sebaik mungkin. Namun, semua itu tidak menyusutkan semangat saya untuk terus belajar dan memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Selain itu, dukungan fasilitator dari Ibu Lili Rahmawati yang selalu memahami kondisi kami, yang selalu mengingatkan tugas-tugas kami, serta sabar membimbing dan mengarahkan kami. Begitu juga dengan pengajar praktik saya yang selalu menyemangati setiap langkah kami, serta rekan calon guru penggerak dan sejawat yang membuat saya bergerak untuk bangkit meraih impian. Saya juga merasa bersyukur dapat mengikuti diklat calon guru penggerak ini. Banyak ilmu dan wawasan serta dapat bertukar pengalaman baru dengan rekan calon guru penggerak lainnya yang bisa saya terapkan di sekolah saya. Saya juga termotivasi dan terinspirasi untuk selalu tergerak dengan menciptakan karya yang berguna untuk semua pihak. Ketiga, findings, pembelajaran. Lantas, pembelajaran apa yang bisa saya ambil sebelum momen itu terjadi? Saya berpikir bahwa saya adalah seorang guru yang tujuannya hanya, pertama, saya hanya berpikiran bahwa pendidikan itu hanyalah sekedar mentransfer ilmu tanpa memikirkan keberpihakan murid. Kedua, saya berorientasi dari kriteria ketuntasan minimal sehingga pembelajaran saya hanya berpatokan dari kognitifnya saja. Dengan demikian, sekarang saya berpikir bahwa saya harus mampu, pertama, menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid, kedua, menjadi coach bagi guru lain, ketiga, mendorong kolaborasi baik antar sesama guru, siswa, dan masyarakat atau warga sekolah. 4. Mampu mewujudkan kepemimpinan pada murid. 5. Mampu menggerakkan komunitas praktisi di sekitar saya. Alur yang terakhir adalah future, penerapan. Rencana ke depan saya akan melakukan pengembangan diri untuk menguatkan nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Di antaranya, pertama adalah introspeksi dan melakukan refleksi pada setiap kegiatan. Kedua, mengikuti pelatihan secara mandiri, baik secara offline maupun online. Ketiga, melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat dan warga sekolah dalam proses pembelajaran. 4. Mengikuti komunitas pendidikan. 5. Menggunakan metode dan media yang menyenangkan dalam pembelajaran di kelas. 6. Tetap semangat mengikuti guru penggerak. Beli buku di Kota Medan.
beli 2, bonusnya gitar. Ayo kawan, lawan kemalasan. Mari wujudkan merdeka belajar. Demikian pemaparan dari saya mengenai koneksi antar materi modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan pembelajaran yang lebih baik. Salam guru penggerak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.